Sebutlah orang-orang tua, mungkin sudah terbatas melakukan sesuatu, tapi setidaknya punyalah pikiran, gagasan tentang kemajuan. Obrolinlah itu kepada orang muda misalkan. Itu pasti Tuhan berkati loh saudara. Jangan nanti karena merasa tua saudara, ya gue mikir apa lagi kalau gak mikir cuman kerjaan gue gitu ya. Setelah itu ya bobok malam bangun pagi gitu. Yang dipikirin itu. Betul? Pertanyaannya belum tentu. Ntar ada orang ngomongin saudara, sudah pikirin orang itu. Ya. Ada orang menghina saudara, saudara pikirin orang itu. Kapan gue balas orang ini? Nah itu kan pikiran kita jadi nambah saudara. Tapi yang ditambahkan gak bagus. Maka dari ayat inilah saudara, saya percaya bahwa apa yang kemudian Tuhan kerjakan, kalaupun disebut apa alasannya Tuhan memberi dari sekian banyak laki-laki, cuman satu orang ini loh yang Tuhan spesialkan. Iri loh, kalau saya seandainya menjadi bagian dari orang Israel ada di situ. Saya iri kalau sampai Tuhan hanya khususkan satu orang yang namanya Bezaleel. Langsung punya kepandaian. Tuhan kasih roh Tuhan. Oke, kasih roh Tuhan sih, sebutlah itu standar kekristenan. Kita sebut itu standar kekristenan umum sudah. Semua orang percaya harus punya pengalaman kepenuhan Roh Kudus. Umum. Tapi gak semua orang percaya tiba-tiba jadi pinter. Mau gak kalau saudara anak saudara tiba-tiba jadi pinter? Mau kan ya? Mau banget kan? Orang tuanya kan udah enak, aduh gak perlu ngikut ngajarin. Kenapa orang tua sekarang saudara ikut ngajarin, apalagi di masa pandemik ya. Apa yang membuat anak-anak emosi belajar di rumah? Karena orang tuanya gak bisa jadi guru. Ya. Oh, enakan guru yang di sekolah, mama kalau ngajar mah lebih sadis. Ya, yang mama-mama pasti ketawa kan. Ya itu kan sudah menunjukkan bahwa belajar itu ternyata berat bebannya. Mau gak kalau dikasih tiba-tiba pinter? Mau banget. Tapi siapa orang yang bisa mendapatkan privilege ini saudara? Keistimewaan ini. Tidak semua, tidak sembarang orang. Untuk penuh Roh Kudus mungkin umum, semua orang bisa dapat. Tapi untuk jadi pinter, hanya orang-orang pilihan. Dan menjadi pilihan berarti orang-orang yang punya, tadi saya katakan paling tidak memelihara gagasannya untuk Tuhan, kerinduannya, apapun yang dilakukan. Kalaupun toh dia punya gagasan untuk dirinya, untuk masa depannya, itu wajar. Tapi dia masih bisa sisihkan gagasan-gagasan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Allah akan tandai orang-orang seperti ini. Maka pekerjaan dari bait Allah ini pun 5 abad kemudian terbangun, terjadi. Dari visi 2 orang ini, oh kita bikin yang begini, bagus bikinnya. 5 abad kemudian tabernakal menjadi bangunan yang lebih hebat dari 2 orang. Percaya gak saudara? Dari sedikit orang, lama-lama akan ada pekerjaan besar dari tempat ini juga. Konsepnya harus begitu. Maka mulailah saudara, walaupun saudara hanya beribadah bawa dirimu, tapi buatlah dirimu cakap di hadapan Tuhan. Supaya kecakapan ini pun nanti saudara juga dapat gunakan untuk menanggung penderitaan saudara. Karena Alkitab berkata, aku cakap menanggung penderitaan ini. Bersama dengan Tuhan tentunya aku cakap menanggung segala perkara. Jadi saudara gak baper dengan Tuhan. Saudara tahu Tuhan itu memang punya perjuangan. Saudara semangati dirimu. Kenapa? Karena sudah terbiasa bermulut manis, mengeluarkan kata berkat. Jadi ketika saudara mendapatkan atau Tuhan izinkan saudara alami masa-masa yang buruk, saudara sudah terbiasa mengucap syukur karena bahasamu sudah manis. Gitu. Jangan nanti belum mengutuki. Ya. Bangun diri kita. Walaupun untuk beribadah saudaranya bawa dirimu, tapi buatlah hidup saudara cakap, betul-betul cakap dan pantas untuk mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Dan Tuhan terima saudara sebagai persembahan yang indah memang. Haleluya.